kamu bisa menyelam langsung ke kegelapan misterius di kedalaman laut? Kira-kira apa yang bisa kamu temukan? Legenda yang sudah ada ratusan tahun menyebutkan ada banyak monster laut raksasa yang bersembunyi jauh di bawah ombak laut seperti Kraken, monster Loch Ness, Hydra, Leviathan, dan masih banyak lagi. Oke, emang gak ada orang yang pernah ngelihat monster kayak gitu, tapi masih ada laba-laba laut, cumi-cumi, cacing, dan banyak hewan besar menakjubkan lain yang tumbuh jauh lebih besar dari yang kita kira. Cumi-cumi kolosal dari perairan sub Antartika ini misalnya, ukurannya sekitar 14 kali lebih panjang dari cumi-cumi panah yang hidup di dekat Selandia Baru. Dan jauh di dalam Samudra Pasifik ada spons laut sebesar minivan. Lautan mengandung sekitar 96,5% dari semua air di planet kita. Sekitar 80% kehidupan di bumi yang kita temukan berada di bawah ombak laut. Kita belum menjelajahi, memetakan, atau bahkan melihat lebih dari 80% lautan. Bahkan, kita memetakan Mars lebih baik daripada dasar laut kita sendiri. Tekanan di sana besar sekali, dan kamu bakal serasa sedang menahan hampir 50 jet jumbo. Dan suhu di kedalaman seperti itu sangat rendah. Kondisi jauh di bawah permukaan laut sangatlah keras. Jadi makhluk hidup yang di sana perlu menyesuaikan diri. Itu sebabnya banyak dari mereka tumbuh amat sangat besar untuk bertahan hidup. Ukuran makhluk yang hidup di kedalaman gelap yang dingin begitu besar karena fenomena bernama gigantisme laut dalam. Makin dalam kamu masuk ke bawah permukaan laut, makin sedikit sinar matahari yang sampai ke sana. Jadi suhu di sana turun drastis, alhasil ukuran sel dan umur makhluk yang di sana menjadi lebih besar dan panjang. Selain itu, makhluk di sana tidak mendapatkan oksigen sebanyak hewan laut yang hidup di tempat yang lebih dangkal. Dan sumber makanan mereka sangat minim, sebagian besar makanan yang mereka dapatkan berasal dari perairan yang lebih dangkal dan cuma sedikit yang sampai ke bagian lebih dalam. Jika makanan yang ada tidak cukup, bertubuh besar merupakan suatu keuntungan. Makhluk yang lebih besar bisa bergerak lebih jauh dan lebih cepat untuk menemukan makanan. Metabolisme mereka bekerja lebih lambat, mereka tidak mencerna makanan dengan cepat, jadi mereka bisa menyimpan makanan dan menghemat energi untuk masa-masa sulit saat makanan sulit didapatkan. Mereka juga tidak perlu mengatur suhu tubuh, sehingga mereka juga bisa menghemat energi yang kemudian bisa mereka transfer ke proses tubuh lainnya. Mereka tumbuh lebih lambat dan lebih lama dibanding yang hidup di perairan dangkal. Mayoritas spesies ikan yang tinggal di perairan dalam hidup selama 30 tahun atau bahkan lebih. Bahkan ikan Rauffi jingga bisa hidup hingga 150 tahun. Ikan ini tumbuh sepanjang 7,3 meter dan beratnya mencapai 1,5 ton. Tapi hewan ini tumbuh menjadi begitu besar selama berabad-abad, mereka mulai mencari pasangan saat berusia 150 tahun. Dan mereka juga bisa hidup selama ini karena tidak banyak pemangsa di kedalaman mereka tinggal. Selain itu, tidak ada manusia atau hal lain yang bisa mengganggu atau membahayakan keberadaan mereka. Pada kedalaman seperti ini lingkungannya lumayan stabil, jadi banyak hewan di sana mirip fosil hidup karena mungkin belum berubah selama jutaan tahun. 200 meter pertama di kedalaman laut dianggap sebagai laut terbuka. Mayoritas kehidupan laut yang kita temukan tinggal di sana karena cahaya matahari masih menjangkau kedalaman itu. Kemudian, setelah terus melangkah lebih dalam, kamu akan sampai di Twilight Zone. Sepertinya nggak ada yang tinggal di sana, tapi saat memasuki kedalaman 250 meter, kamu melihat oasis kecil kehidupan kuno yang melimpah. Misalnya ada lili laut, hewan yang telah hidup di kedalaman seperti ini dan tidak berubah selama jutaan tahun. Silakan, fosil hidup lainnya telah hidup di lautan selama lebih dari 360 juta tahun. Hagfish juga tidak berubah dalam waktu yang sangat lama, sekitar 300 juta tahun. Makhluk ini hidup di kedalaman 1.700 meter. Mereka berevolusi sebelum vertebrata lainnya, itulah sebabnya cuma mereka satu-satunya hewan yang hidup tanpa rahang atau tulang belakang, meski masih memiliki tengkorak. Makhluk laut dalam tidak bisa bertahan hidup di perairan dangkal, mereka telah berevolusi untuk hidup di kedalaman di bawah tekanan hidrostatik yang lebih besar.
Manusia dan organisme lain yang punya ruang internal berisi gas akan hancur jika kita pergi ke kedalaman seperti itu. Itu sebabnya penyelam laut dalam selalu perlu mengenakan pakaian selam khusus yang dirancang untuk lingkungan dengan tekanan lebih tinggi, meski mereka nggak bakal sampai sedalam itu ke area tempat para raksasa ini tinggal. Tapi di dekat Antartika, kamu bisa melihat gigantisme jauh lebih dekat ke permukaan. Seperti spons raksasa, siput laut, laba-laba laut seukuran piring makan, cacing, dan bahkan beberapa organisme bersel tunggal yang sangat besar. Mereka semua cenderung bersantai di perairan yang lebih dangkal. Para ilmuwan belum mengetahui alasannya, tapi mereka memperkirakan itu mungkin ada hubungannya dengan oksigen. Spesies raksasa ini hanya menggunakan sedikit oksigen dan perairan di sekitar Antartika lumayan kaya oksigen sehingga tidak ada batasan bagi hewan-hewan ini untuk tumbuh makin besar. Kembali ke makhluk laut dalam, seperti yang kubilang tadi, mereka harus menyesuaikan diri dengan tekanan yang kuat sehingga mereka hampir tidak punya celah udara di tubuh mereka. Sebagian besar tubuh mereka berbasis air dan karena air tidak bisa dimampatkan, yang berarti tidak bisa dikompresi, mereka pun tak akan terpengaruh oleh tekanan setinggi itu. Tapi karena semua ini, jika mereka naik ke permukaan, mereka mungkin akan membengkak bahkan mungkin meledak. Blobfish ini contohnya si hewan terjelek di dunia. Bentuknya kelihatan normal, jauh di bawah permukaan di habitat aslinya. Tapi saat naik ke permukaan, di mana tekanannya 120 kali lebih rendah, bentuknya berubah. Blobfish tidak punya kerangka atau otot, jadi tanpa tekanan laut dalam yang tinggi, ikan ini jadi keriput dan lembek. Kedalaman samudera yang gelap bukan cuma menyeramkan bagi mata, tapi juga bagi telinga. Pada tahun 1997, para ilmuwan berusaha menemukan gunung berapi bawah laut yang terletak di lepas pantai Amerika Selatan. Selama perjalanan mereka merekam salah satu suara terkeras yang pernah tercatat. Suara itu juga lumayan aneh. Saking kerasnya, sensor dari jarak lebih dari 4.800 km berhasil menangkapnya. Mereka kemudian menyebutnya The Bloop dan mereka butuh waktu 15 tahun untuk menyimpulkan bahwa suara itu berasal dari gempa es. Saat itulah aktivitas seismik memecah tanah beku. Air di dasar lautan tidak selalu super dingin. Ada ventilasi hidrotermal di dasar laut dan suhu air yang keluar dari sana bisa mencapai 400 derajat Celcius. Tekanan yang kuat, tekanan yang sama yang akan menghancurkanmu adalah sesuatu yang tidak membiarkan air mendidih. Ada ratusan spesies hewan yang hidup di dekat lubang hidrotermal laut dalam, beberapa di antaranya seperti cacing tabung, tidak seperti yang pernah kita lihat sebelumnya. Cacing ini menyerap bahan kimia dari cairan ventilasi dan begitulah cara mereka memberi makan bakteri yang hidup di dalam mereka. Dan sebagai imbalannya, bakteri itu memberi mereka karbon yang dibutuhkan cacing tabung untuk bertahan hidup. 2/3 spesies karang yang ditemukan ilmuwan hidup di bagian laut yang gelap, dalam, dan sangat dingin. Bahkan beberapa tinggal di kedalaman 5 km. Mereka bisa bertahan hidup pada suhu serendah -2 derajat Celcius dan beberapa karang air dingin ini berusia lebih dari 8.000 tahun. Mereka membentuk struktur luar biasa yang bisa menjulang hingga 35 meter. Kedalaman bukan cuma dunia misterius penuh makhluk unik, pemandangan di bawah permukaan laut juga luar biasa. Ngarai yang bersembunyi di sana bahkan membuat Grand Canyon tampak kecil. Misalnya, lihat yang ada di Laut Bering ini. Ngarai Zemchok. Relief vertikalnya punya kedalaman lebih dari 2.600 meter. Besar banget. Gelombang laut terbesar bukanlah yang bisa kamu lihat dari garis pantai. Gelombang seperti ini terjadi di bawah permukaan dan disebut gelombang internal. Gelombang ini terjadi di antara dua massa air yang punya kepadatan berbeda dan bergerak dengan kecepatan ribuan kilometer per jam dan tingginya bisa mencapai 200 meter. Seperti yang kita tahu, laut merupakan kawasan terluas di permukaan bumi. Hampir dari 2/3 permukaan bumi diisi oleh laut, sisanya adalah daratan. Akan tetapi,
laut tidak memiliki kedalaman yang sama. Ada zona laut yang dangkal dan ada juga yang kedalamannya sampai ribuan meter. Berdasarkan kedalamannya, laut dibedakan menjadi 4 zona, yaitu zona litoral, zona neritik, zona batial, dan zona abisal. Zona litoral adalah wilayah laut yang terletak di antara garis pasang dan garis surut dengan kedalaman 0 meter. Zona laut ini disebut juga sebagai zona pesisir pantai. Zona litoral kering pada saat air laut mengalami pasang surut, tetapi tergenang ketika pasang naik yang menyebabkan batas wilayah tidak nyata. Spesies hewan laut yang mendiami zona litoral seperti udang, bintang laut, kerang, kepiting, dan lain-lain. Zona neritik adalah wilayah perairan dangkal yang letak wilayahnya dekat pantai, mulai dari batas pasang surut sampai kedalaman 200 meter. Zona neritik disebut pula zona sublitoral. Wilayah ini sangat penting sebab memiliki potensi ikan laut yang banyak. Zona ini mendapatkan sinar matahari yang cukup sehingga kaya akan oksigen sehingga cocok menjadi habitat berbagai jenis biota laut dan suburnya organisme laut seperti plankton dan ubur-ubur. Zona batial disebut juga laut dalam. Zona ini memiliki kedalaman lebih dari 200 meter sampai 2000 meter. Wilayah zona batial tidak bisa ditembus oleh sinar cahaya matahari. Sedikitnya tumbuhan laut yang hidup dan beberapa hewan tinggal di zona ini seperti hiu, paus, cumi-cumi, dan gurita. Zona abisal adalah wilayah laut dasar samudra. Kedalamannya lebih dari 2000 meter. Zona ini disebut juga dengan laut sangat dalam. Tekanan air lautnya sangat besar. Untuk bisa menjelajahi zona ini memerlukan kapal selam khusus. Temperaturnya sangat dingin sebab sudah tidak ada cahaya matahari yang masuk. Kondisinya yang sangat gelap, hanya sedikit hewan yang bisa hidup seperti anglerfish dan beberapa hewan laut lainnya bisa mengeluarkan cahaya. Relief dasar laut adalah perbedaan tinggi dan rendahnya bentuk muka bumi di dasar laut. Dari garis besar, relief dasar laut dapat dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya landas benua merupakan dasar laut yang menurun perlahan-lahan, mulai dari pantai ke arah tengah laut sampai ke pinggir saat dasar laut tiba-tiba menurun. Landas benua mempunyai kedalaman sekitar 200 meter. Lubuk laut adalah dasar laut yang memiliki cekungan yang luas dan dalam. Terbentuknya cekungan tersebut akibat pemerosotan muka bumi karena adanya tenaga endogen. Palung laut merupakan dasar laut yang sempit, curam, bentuknya merupakan parit dan sangat dalam. Palung laut terjadi karena adanya retakan pada dasar laut. Sebagian besar palung laut terletak pada pertemuan lempeng samudra dan benua. Punggung laut adalah bukit yang berada di dasar laut, tapi tidak sampai muncul ke permukaan. Jika punggung laut ini sampai muncul ke permukaan, maka akan menjadi pulau. Gunung laut yaitu gunung yang berada di tengah laut, dan kaki gunung berada pada dasar laut. Contohnya Gunung Krakatau di Selat Sunda dan Gunung Mauna Loa di Hawaii. Tol Laut Indonesia. Apakah itu tol laut? Tol laut bukanlah jalan tol di atas laut. Nenek moyang kita berjaya karena berhasil menaklukkan laut. Presiden Jokowi melihat laut sebagai peluang, bukan sebagai hambatan. Tol laut adalah jalur pengangkutan penumpang dan distribusi logistik dengan menggunakan kapal laut yang menjangkau seluruh Indonesia.
6 jalur pelayaran tol laut, negara siap hadir di seluruh Nusantara. Rute 1, Tanjung Perak, Wanci, Nambia, Fakfak, Kaimana, dan Timika. Rute 2, Tanjung Perak, Kalabai, Moa, Saum Laki, Dobo, dan Merauke. Rute 3, Tanjung Perak, Laratungka, Leoleba, Rote, Sabu, dan Waingapu. Rute 4, Tanjung Priuk, Makassar, Manokwari, Wasior, Nabire, Serui, dan Biak. Rute 5, Makassar, Tahuna, Lirung, Morotai, Tobelo, Ternate, dan Babang. Rute 6, Tanjung Priuk, Terempa, dan Natuna. Tol laut memuat bahan-bahan pokok, barang, ternak, serta penumpang. Jika kapal tol laut melintas secara rutin dan terjadwal di rute yang sama, maka bisa dipastikan disparitas harga akan berkurang.
Mentari di ufuk timur telah terbit. Keindahan dan kekayaan bawah laut, gugusan pulau-pulau karang tersusun rapi dan pegunungan alam tropis yang sejuk seketika tersaji di depan mata. Ya, inilah Raja Ampat, lukisan agung nan indah dari sang pencipta, surga bumi di ujung tanah Papua atau yang disebut Mutiara Hitam dari Timur. Raja Ampat merupakan rangkaian gugusan 4 pulau besar, yakni Waigeo, Salawati, Batanta, dan Misol. Untuk mencapai Raja Ampat, Anda bisa melalui Pelabuhan Sorong menuju Waisai dengan kapal cepat selama sekitar 2 jam. Sepanjang perjalanan, Anda menikmati pemandangan yang menakjubkan dengan perairan yang bening berkilau. Rangkaian pulau karang kecil yang tertata rapi menyempurnakan keindahan Raja Ampat seperti sebuah mozaik. Raja Ampat menjadi surga kecil Papua di bumi Indonesia, dan kekayaan alam serta keindahan bawah laut adalah daya tarik utamanya. Memang Papua Barat ini mempunyai sejumlah keunikan yang tersebar di terutama Raja Ampat yang sudah mendunia, tapi juga di sebelah selatan sana ada Teluk Triton di Kaimana, itu salah satu spot wisata bahari juga. Kemudian ada wisata pegunungan di Kabupaten Pegunungan Arfak, daerah yang cukup sejuk, sangat sejuk, bahkan ada 2 danau yang sangat indah dengan keunikan budaya masyarakatnya yang barangkali coba diekspos, diangkat untuk diperkenalkan kepada baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Kalau berbicara terkenal, Raja Ampat itu sudah sangat terkenal, bahkan mendunia. Raja Ampat ini salah satu ikonnya itu. Selain ikan, koralnya juga bagus, kemudian masih natural. Ya, jadi saya pikir kalau siapapun yang datang ke Indonesia belum diving sampai ke Raja Ampat, itu belum temukan surganya Indonesia yang sebenarnya. Surga bahari selain tersebar di seluruh Indonesia, tapi salah satu spot terbaik untuk menyelam ada di Raja Ampat. Selain visibility, jarak pandangnya bagus, terus juga soft coral, banyak warna-warna yang di bawah laut, dan juga banyak ikan. Jadi itu salah satu daya tarik kenapa tamu-tamu mancanegara itu datang di Raja Ampat. Salah satu diving site ternama adalah Cape Kri yang letaknya tidak jauh dari Pulau Mansuar. Dengan suhu 27 hingga 28 derajat, pertemuan arus Asia Pasifik membuat ekosistem di dalamnya begitu kaya dan berwarna-warni. Dan yang banyak dicari oleh para diver adalah ikan parimanta, hiu sirip hitam, dan juga kuda laut mini. Kekayaan bawah laut menjadi surga indah Raja Ampat. Bahkan disebut-sebut sebagai surga bawah laut tercantik dan terlengkap di seluruh dunia. Kalau ke Raja Ampat, seperti yang kita ketahui bahwa di mana-mana semua penyelam itu listnya pasti ada Raja Ampat. Kenapa? Salah satu keindahan alam yang di Raja Ampat itu termasuk di bawah laut kan. Kalau untuk di darat sendiri memang sudah banyak kita lihat kayak Pianemo, foto-fotonya itu keren-keren banget. Tapi yang membuat saya tertarik karena saya sebagai seorang penyelam, keindahan bawah lautnya yang saya lihat dari YouTube dan media sosial itu banyak koral, banyak schooling fish juga, dan keindahan bawah laut Raja Ampat ini tidak kalah menariknya dengan keindahan bawah laut di tempat lain juga.
Badan Konservasi Internasional mencatat perairan Raja Ampat seluas 4,6 hektar memiliki 75% spesies laut seluruh dunia. Raja Ampat menjadi rumah damai bagi 540 jenis karang, 1.511 spesies ikan, dan ribuan biota laut lainnya. Perairan yang jernih menjadi surga bagi penyelam. Belum lengkap rasanya bagi penyelam jika belum menjajak perairan Raja Ampat. Di sana penyelam bisa menyaksikan bahkan bersentuhan dengan aneka spesial ikan dan terumbu karang yang indah. Tunggu. Jadi apa namanya? Tadi kan mau moto, jadi bingung mana yang mau difoto. Kenapa? Sifatnya banyak, ikannya itu ribuan. Luar biasa. Raja Ampat keren banget. Raja Ampat keren. Sebenarnya diving di Raja Ampat itu karangnya masih sangat bagus, sangat sehat. Soft koralnya juga ada warna-warni, ikannya masih banyak. Terus tuh di beberapa spot itu wallnya itu termasuk dalam, sehingga untuk petualang Raja Ampat itu datang ke Raja Ampat itu mereka lebih asik datang ke Raja Ampat, dan juga katanya masyarakat Raja Ampat itu sangat welcome untuk tamu-tamu yang akan datang itu. Salah satu perairan yang menjadi favorit para diver adalah Cape Cree. Tidak jauh letaknya dari pulau utama Mansuar. Berada di antara dua benua dan dua samudra, membuat Raja Ampat memiliki habitat lengkap dan kekayaan tersendiri. Perlu dicatat, tidak semua orang bisa menikmati kegiatan menyelam di Raja Ampat. Wisatawan yang datang ke sana harus memiliki sertifikat atau lisensi. Jika Anda ingin menyelam dan melihat keindahan bawah laut, Raja Ampat ada beberapa spot yang harus dikunjungi. Misalkan saja Arborek dan Magic Mountain. Lain pula dengan Florian, wisatawan berkebangsaan Austria yang sudah mengunjungi lebih dari 20 diving site di Indonesia. Yeah, like I work in diving and I work as a travel agent, so my job is telling people where to go diving, and I tell everyone to come here since this is the place with the biggest biodiversity on Earth, and now I finally get to see it, and it's incredible. Just seeing the variety of fish, coral, sharks, turtles, and everything else around, and it's something like I've never seen before in my life. That everything is in the same place. It's not like here's a school of fish, here's this, here's a shark, it's everything at the same time, and you just sit there and watch the show. Megan yang berasal dari Amerika pun merasakan hal yang sama. Ya sekarang itu pertama kali di sini dan ini cantik sekali. I have no words. Bagus. Untuk saya mau lihat healthy reef. Like healthy reef. Di Gili, di Bali, di Nusa Penida, reef sedikit sakit. Tapi di sini masih healthy. Jadi sebenarnya soft coral itu salah satu daya tarik. Soft coral, terus ikan-ikan kecil, ikannya memang luar biasa banyak di Raja Ampat. Dan saya harus akui bahwa pemerintah Raja Ampat itu memang betul-betul menjaga kelestarian alam bawah laut Raja Ampat, yang sehingga sampai sekarang menjadi daya tarik yang untuk mancanegara datang ke Raja Ampat. Mata siapa yang tidak terbuai melihat ini semua? Hari selanjutnya, perjalanan menuju ikon Raja Ampat lainnya.
Jika dihitung secara keseluruhan, total pulau di Raja Ampat sekitar 2.600-an. Itu pun hanya 30% saja yang berpenghuni. Anda tahu ini di mana? Di tempat saya berdiri, Via Nemo. Gugusan Pulau Kars yang ada di Via Nemo menghadirkan pemandangan yang mempesona. Gundukan pulau-pulau kecil dengan warna laut yang biru kehijauan dilihat dari bukit Via Nemo dengan sangat jelas. Sebelumnya, Anda harus menaiki 320 anak tangga sebelum tiba di puncak bukit. Via Nemo sendiri disebut sebagai Wayah versi kecilnya. Wayah adalah daerah yang masih termasuk ke dalam Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Di sana, pemandangan bukit-bukitnya lebih menjulang. Betapa kayanya alam, sejarah, dan budaya Kepulauan Raja Ampat sehingga membuat dunia berdecak kagum. Sebagai destinasi ternama internasional, hanya saja karena akses yang terbatas, diperlukan biaya yang tidak murah. Eits, jangan khawatir. Harga itu sepadan dengan puluhan spot foto Instagramable dan keindahan yang kamu dapatkan. Melewati anak tangga menuju Bukit Via Nemo, Telaga Bintang, Telaga Manta, belum lagi Wayah. Lanskap gugusan pulau-pulau Kars nan mempesona menjadi ingatan berharga yang harus diabadikan. Geliat industri di Batam, Kepulauan Riau perlu didukung dengan jalur logistik yang efisien dan andal. Kehadiran pelabuhan dengan fasilitas lengkap bakal mendorong kinerja industri di wilayah yang berhadapan langsung dengan negara tetangga. Salah satunya Pelabuhan Sarana Citra Nusa atau SCN Kabil. Pelabuhan ini menjadi tulang punggung jalur logistik untuk materi dasar dari industri perkapalan di kawasan Selat Malaka, Batam. Sejumlah fasilitas hadir untuk mendukung kebutuhan pelanggannya, mulai dari lokasi terintegrasi dengan kawasan industri, pergudangan, hingga layanan tracking. Pelabuhan SCN Kabil memiliki 6 dermaga yang dapat menyesuaikan kebutuhan pelanggan, seperti dermaga kecil dengan kedalaman 5 meter hingga pelabuhan untuk kapal besar dengan kedalaman 12,5 meter. Pelabuhan yang dikelola oleh PT Sarana Citra Nusa atau SCN Logistik Group pada awalnya adalah perusahaan berskala nasional. Namun, perusahaan ini bertransformasi sejak menjadi bagian Valorec Group pada medio 2020. Presiden Direktur dan CEO SCN Logistik Group, Aulia Febrial Fatwa, mengatakan, setelah menjadi bagian dari Valorec Group, seluruh anak perusahaan dari PT Citra Tubindo harus mengikuti standar operasional kelas internasional. Nah, makanya kenapa di tahun 2021 itu saya bilang adalah tahun persiapan. Bagaimana SCN Logistik Group menyiapkan dirinya dari atas sampai bawah, dari seluruh prosedur, policy dan segala macam bisa menjadi bagian daripada sebuah global group company, yaitu induk kita Valorec kan gitu. Nah, itu 1 tahun kita lakukan persiapan dan juga karena kebetulan itu masa pandemi, jadi kita harus melakukan segala macam usaha untuk bisa perusahaan ini resilient. Yang baik itu melalui satu proses yang lebih lean, restructuring, kemudian untuk dari bisnis itu kita harus melihat bagaimana policy bisnis kita, pricing strategi kita, market strategi kita, review terhadap kontrak customer kita, ya kan? Pada tahun pertama peta jalan yang disiapkan, Febri juga memperhitungkan aset perusahaan karena SCN Group sendiri adalah perusahaan yang mempunyai keunggulan di kelengkapan aset penunjang aktivitas pelabuhan. Guna menjaga aset perusahaan, dibuatlah program peningkatan utilitas seluruh aset. Hal ini dibuktikan dengan adanya bengkel reparasi sendiri untuk alat-alat penunjang kegiatan kepelabuhan.
pada 2022 dalam rencana jangka 5 tahunannya menjadi tahun implementasi dari persiapan yang telah dilakukan pada 2021. Tahun lalu, SCN Group telah banyak melakukan improvement serta infrastruktur development di pelabuhan SCN Kabil. Setelah melakukan persiapan serta improvement dan infrastruktur development yang sesuai standar internasional, di 2023 menjadi tahun akselerasi percepatan bagi SCN Group. Di mana apa yang sudah kita siapkan, kemudian sudah kita implementasikan, lalu tahun 2023 ini kita boost menjadi percepatan, tahun percepatan. Jadi kita banyak melakukan hal, ada percepatan dari sisi digitalisasi, kolaborasi, kemudian dari sisi bisnis, operasi, prosedur, semuanya kita percepat, semua kita boost semuanya. Sehingga harapannya di tahun 2024, tahun depan, kita sudah masuk ke dalam satu momen atau periode yang kita sebut tahun ekspansi. Jadi kita akan melakukan ekspansi besar-besaran di tahun 2024, entah itu dalam modernisasi alat, modernisasi infrastruktur, kemudian kita melakukan pengembangan pelabuhan baru misalnya, atau melakukan pengembangan untuk bisa mempunyai bisnis yang sifatnya go internasional gitu kan. Jadi itulah ekspansi kita. 2 tahun mendatang, diharapkan semua target yang dicanangkan dalam roadmap dapat dilaksanakan. Selain menerapkan standar internasional, inti dari transportasi SCN Logistic Group adalah membuat seluruh dari individual bisnis anak usaha menjadi satu single package service. Dengan demikian, jasa yang ditawarkan kepada pelanggan tidak hanya logistik atau pelabuhan saja, namun semua penawaran jasa ditawarkan dalam bentuk paket dan layanan jasa. Karena kan kita tahu bahwa port itu sekarang itu sudah nggak bisa terlepas dari dunia logistik. Mungkin dulu port bicaranya marine, pelayaran gitu kan. Tapi di era perkembangan sekarang, di dunia sekarang, port itu bukan bagian daripada maritim bisnis, tapi sudah bagian daripada logistik bisnis. Karena di dalam port lah terjadi pergerakan barang yang ujung akhirnya menimbulkan sebuah proses logistik. Baik logistik inbound masuk maupun logistik outbound keluar kan gitu. Dengan sejumlah langkah dari transformasi SCN Kabil, performa pelabuhan yang sudah bertaraf internasional ini mulai melonjak naik. Dari sisi pengiriman barang, tercatat sebanyak 10.000 pengiriman pada 2021. Jumlah tersebut melonjak menjadi 26.000 pengiriman pada 2022. Dan sampai dengan September 2023, pengiriman barang di CPPI mencapai 58.000 pengiriman. Lebih jauh, jumlah volume logistik sebanyak 191.000 metrik ton pada 2021 naik menjadi 330.000 metrik ton pada 2022. Hingga September 2023, perusahaan mencatat jumlah volume logistik mencapai 471.000 dan diproyeksikan bisa tembus 500.000 metrik ton hingga tutup tahun. Dengan semakin meningkatnya aktivitas pelabuhan di SCN Kabil, pihak kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP khusus Batam menilai perlu lebih ditingkatkan lagi koordinasi terkait penggunaan kapal pandu atau tugboat. SCN ini kan perlu ada kesiapan sarana pendukung pandu, terutama untuk tugboat asis yang dengan horsepower sesuai dengan ketentuan itu kan paling tidak minimal 2.000. Ya. Nah, sedangkan di situ kebutuhan asis untuk pandu itu bisa sampai 6.000 kebutuhan karena kapal-kapalnya besar. Ya. Nah, ini perlu ada kolaborasi, ada kolaborasi dan kita sementara berkoordinasi dengan BP Batam, dengan BP yang terkait untuk bagaimana supaya bisa mempersiapkan ini sehingga ke depan permintaan untuk kapal yang akan masuk ke Batam dengan ukuran besar itu dari sisi keselamatan pelayaran dan pelayanan unsur komando itu bisa segera ditangani.